Sesungguhnya baunya mulut orang yang berpuasa itu lebih harum nanti di hari kiamat dari minyak wangi misk kasturi. Minyak wangi kasturi itu wangi, Bu. Wanginya enak lah ya, luar biasa. Tetapi bau mulut orang yang berpuasa di dunia diganti oleh Allah menjadi harumnya melebihi minyak wangi kasturi. Masya Allah, ini sesuatu yang sangat istimewa. Jadi nggak usah kita mencela orang ya, dia mah bau. Tidak semuanya memang akan mengalami hal yang sama, karena ketika puasa tidak ada proses pengolahan makanan ya di dalam lambung kita dan kosong, dan itu pasti ada dampaknya dan kemudian keluar. Dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Yang terhormati seluruh kajian menjelang Ramadan dan terakhir kegiatan pengajian di sore hari, yakni kegiatan kajian Ramadan dengan tema menggapai berkah di bulan suci Ramadan. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, fa innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah alladzi allafa baina qulubina bi ni'matihi ikhwana falladzi kunna ala syafa hufratin minan nar fa anqadhahu Allahu minha. Alhamdulillah ala kulli ni'matin walhamdulillah ala kulli halin. Alhamdulillah, sekali lagi puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini mengizinkan kita untuk sama-sama bertemu, bermuajahah, bersilaturahim untuk menambah ilmu dan menambah bekal juga persiapan menjelang Ramadan yang tidak lama lagi lah ya, paling sekitar 1 pekan lagi ya, kurang lebih. Mudah-mudahan kita bisa masuk ke dalam bulan Ramadan dengan persiapan yang optimal sehingga kita menjalankannya juga dengan optimal. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam juga tersampaikan untuk Nabi yang tercinta, yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga besar beliau yang mulia, para sahabat yang mulia, dan orang-orang soleh dimanapun berada. Semoga kita juga termasuk ke dalam
barisan Rasulullah yang dipimpin langsung oleh Rasulullah, meskipun mungkin kita di gerbong yang entah di mana ya, karena sudah panjang sekali gerbongnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati, yang saya cintai, sahabat saya Bu Haji kita sudah sahabat ya, meskipun jarang bertemu, tapi selalu insya Allah bertemu dalam doa ya Bu ya. Jadi kapanpun saya bisa membantu beliau, saya insya Allah upayakan, dan alhamdulillahnya rezeki ya selalu bisa memungkinkan saya hadir bersama-sama di tengah-tengah jamaah Al-Barokah yang beliau pimpin. Barakallahu fiik Bu Haji dan semua tim ya, subhanallah. Semoga termasuk juga panitia yang sudah menyiapkan acara ini, semoga semua jerih payahnya, letih lelahnya menjadi lillah, dan Allah akan membalas dengan pahala yang berlipat. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati juga, yang saya cintai, ibu-ibu, ketua majelis taklim yang lain, atau para ustadz-ustazah ya yang ada hadir pada hari ini. Tentu saja kita semua hadir dalam rangka menyiapkan hati, menyiapkan jiwa kita sepenuhnya untuk menyambut bulan yang sangat mulia, yang termulia bahkan ya, yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dimuliakan oleh Allah untuk kita. Untuk siapa, Bu? Untuk kita. Dihadirkan kepada kita untuk memuliakan kita ya, Masya Allah. Jadi bulan Ramadan adalah bulan yang sangat mulia dan termulia dan istimewa, teristimewa bahkan ya, jadi kita harus pertama itu dulu memandang ya, bahwa bulan suci ini adalah bulan yang teristimewa. Memang Allah menyampaikan dalam satu ayat, inna iddatasyuhuri indallahi isna asyara syahran. Sesungguhnya bilangan bulan di dalam setahun ada 12 bulan ya. Dan kemudian di antara bulan-bulan itu ada 4 bulan haram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Yaitu bulan haram, Ashhurul Hurum, dilarang untuk berperang dan harus gencatan senjata ketika memasuki bulan tersebut. Tetapi dari sekian bulan ada 4 yang haram, tapi ada 1 yang paling istimewa. Tadi ya yang disampaikan oleh Allah di dalam bulan Ramadan. Nah, bulan Ramadan ini hampir menjelang ya. Dan para sahabat Rasulullah SAW selalu menyambut Ramadan itu dari 3 bulan, 2 bulan sebelumnya. Dari bulan Rajab ya, makanya mereka persiapannya itu sudah dari bulan Rajab. Warming up-nya, pemanasannya itu dari bulan Rajab ya. Maka ketika masuk bulan Rajab, mereka sudah berdoa ya, doa yang sudah kita hafal, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan Sya'ban, serta sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Karena atas izinnya, hanya karena Allah ya kita bisa sampai ke bulan Ramadan dan menikmati semua hidangan yang tersaji di dalam bulan Ramadan. Karena itulah kita harus meminta dan berdoa kepada Allah. Insyaallah ya, Rajab sudah kita lalui, Sya'ban pun hampir berakhir ya. Maka insyaallah persiapan kita untuk menyambut Ramadan dan persiapan kita ya spiritual terutama ya, hati, jiwa ini yang harus kita kuatkan ketika kita ingin menyambut Ramadan dengan maksimal ya. Baik, kita lihat kalau secara bahasa as-saum itu adalah artinya al-imsak. Saum itu artinya menahan ya, menahan ini artinya dari hal-hal yang dilarang, dari hal-hal yang membatalkan. Jadi menahan ya, nafsu, menahan lapar, menahan haus, itu arti bahasanya ya. Tapi secara definisi puasa ini adalah menahan tadi ya, dari hal-hal yang membatalkan ya, dari sejak terbit matahari sampai tenggelam matahari. Dari mana makna puasa itu berarti menahan? Ini misalnya contohnya ketika Siti Maryam, ibunda Nabi Isa alaihi salam, beliau ya itu ketika beliau kan wanita yang sangat solihah ya Bu ya, tidak pernah kemana-mana dalam arti terjaga ya, tidak kenal laki-laki, tidak biasa main sembarangan begitu ya. Bahkan beliau dijaga dan dididik oleh Nabi Zakaria di dalam sebuah tempat ibadah atau suami ya. Jadi ketika beliau selalu setiap hari ada di tempat ibadah itu karena berawal dari ibunya ya, ibunya ini adalah istrinya Imron. Ada surat dalam Al-Quran ya namanya Ali Imron. Jadi ibunya Maryam itu adalah ya keluarga Imron atau istrinya Imron ini ya, namanya ayahnya Imron. Kemudian beliau ibunya Maryam ini ketika beliau hamil ya, dulu beliau sudah bernazar, ya Allah
inni nazartu ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Ya Allah, aku ya menazarkan apa yang ada di dalam perutku. Nanti akan aku jadikan dia muharrar. Muharrar ini pengabdi ya, pengabdi untuk Allah. Ya, muharraran. Fataqabbal minni, ya Allah terimalah ya, persembahan dariku, nazar dariku, ya, begitu. Nah, itu masih dalam perut. Maryam masih dalam perut. Kemudian ternyata beliau melahirkan perempuan. Karena biasanya orang yang mengabdi untuk Allah di dalam masjid saja kerjanya begitu ya, atau di dalam tempat ibadah, itu biasanya laki-laki apa perempuan, Bu? Laki-laki. Maka ketika beliau melahirkan perempuan, beliau mengadu kepada Allah, ya Allah, inni wada'tuha unsa, ya Allah, aku melahirkan seorang perempuan, walaisa dzakar kal unsa, dan tidaklah laki-laki sama dengan perempuan. Gitu ya. Jadi bagaimana ini gitu kira-kira. Tapi engkau a'lamu bima wada'at, dan engkau Maha tahu dengan apa yang aku lahirkan. Tetapi nazarnya Imran, istri Imran tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, lahir Maryam yang sudah dipersembahkan oleh ibunya ya untuk Allah, mengabdi sebagai hamba Allah untuk ibadah begitu ya, dan membantu apapun syiar-syiar yang untuk agama Allah. Ya, maka kemudian Allah mengirim Nabi Zakaria sebagai pendidik langsung untuk Maryam. Nah, itu kisahnya ya. Nah, maka Maryam ini langsung dididik di bawah asuhan Nabi Zakaria. Saat itu Nabi Zakaria belum punya Yahya, ya, masih mendidik beliau. Ya, akhirnya kemudian banyak keistimewaan, kalau bisa ditanda kutip kalau orang sekarang aneh, keanehan yang sering terjadi yang sudah Allah tunjukkan bahwa memang Maryam ini punya keistimewaan. Kadang-kadang tidak di musim dingin, tidak di musim panas ya. Musim panas itu biasanya kalau di Arab musim buah ya Bu, segala macam buah ada. Ya, tetapi kalau di musim dingin itu tidak, buah yang ada di musim panas tidak ada di musim dingin. Tetapi beliau selalu ada sajian hidangan ya, walaupun itu di musim dingin sekalipun. Jadi langsung dikirim buahnya dari surga, dari langit. Makanya kalau lihat ke mihrab, Nabi Zakaria kemudian tanya sama Maryam, "Ya Maryam, anna laki hada?" Wahai Maryam, dari mana ini semua? Nah, kalau ini mah kita sepanjang musim ya. Pisang dan jeruk kita kan ada terus. Nah, di sana ada musim-musim yang ketika musim dingin tuh buahnya cuma jeruk aja, Bu. Jadi nggak ada yang apa namanya aprikot kayak apa sih namanya? Saya ingatnya bahasa Arabnya, tapi pokoknya yang aneh-aneh itu nggak ada di musim dingin ya, yang adanya biasanya di musim panas. Tapi itu terhidang semuanya di tempat Maryam biasa ibadah. Sehingga Nabi Zakaria bertanya, "Ya Maryam, anna laki hada?" Wahai Maryam, dari mana itu? Ya, kemudian beliau menjawab, "Huwa min indillah yarzuqu ya may yasha'u bighairi hisab." Ya, itu adalah dari Allah dan Allah memberikan rezeki kepada siapa yang dikehendakinya. Jadi itu udah tanda ya atau sinyal bahwa memang Allah ya akan mempersiapkan Maryam ini untuk menjadi seorang ya yang istimewa di zamannya. Singkat cerita kemudian qadarullah bahwa Allah menginginkan Maryam menjadi ibunda seorang nabi tanpa seorang ayah. Itu kan luar biasa ya. Tidak pernah ketemu laki-laki, bahkan kenal pun tidak ya, selalu di tempat ibadah, kok tiba-tiba keluar menggendong seorang bayi. Heboh nggak kira-kira Bu? Super heboh. Di kampung ya, itu keluar semua orang melihat Maryam menggendong seorang bayi ya, dan kemudian langsung berkata, "Ya Maryam, hei Maryam, kan inna abuka ra'am saw, laisa abuka imra'atun saw wa laisa ummuki baghiyah." Wahai Maryam, ayahmu bukan orang yang buruk atau yang ya, berperilaku buruk, dan ibumu juga bukan seorang pelacur. Tetapi kenapa kamu menggendong bayi tanpa seorang ayah? Kira-kira begitu ya. Tapi kemudian Allah meminta Maryam justru pada saat dia membutuhkan penjelasan, seharusnya kan jelasin, ini loh datang pada saya malaikat, Allah menitipkan ini gitu ya, ceritanya panjang. Tapi kemudian beliau, inni nadzartu lirrahmani sauman falan ukallimal yauma insiya. Kata Maryam, aku bernazar ketika berjumpa orang tidak saum itu menahan ya, menahan untuk tidak bicara dengan siapapun yang aku jumpai. Nah, disitulah makna saum tadi ya, menahan. Ya, ini nazartu lirrahmani sauman. Aku bernazar kepada Allah saum, tapi saumnya saum yatakallamu minan nas, tidak bicara dengan manusia. Artinya menahan untuk tidak bicara. Akhirnya mereka tetap membutuhkan keterangan. Dan bagaimana? Ini siapa? Bagaimana ceritanya? Beliau hanya cukup menunjuk kepada anak itu, si bayi Nabi Isa ya, yang masih dalam gendongan.
Mereka menjawab, kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya? Gimana caranya? Kami harus bicara dengan bayi yang masih dalam gendongan, gitu ya. Kemudian akhirnya Allah memberikan mukjizat ya kepada Nabi Isa, bahkan ketika bayi yang bisa bicara. Langsung jawabannya, inni abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Ya, saya adalah hamba Allah, diberikan kepada saya nantinya kitab, dan saya dijadikan seorang nabi. Jadi langsung dijawab oleh bayinya sendiri ya, Nabi Isa alaihi salam. Nah, ini kisahnya ya. Jadi kalau dulu ada puasa bicara, kita sekarang boleh nggak umat Nabi Muhammad puasa bicara? Boleh nggak? Boleh ya. Kalau lagi marah-marah amat gitu. Tapi ada batasnya 3 hari ya. Tapi kayaknya kita lagi kesel sama suami, boro-boro 3 hari ya Bu ya. Sepi gitu dunia kayaknya kalau sehari aja kita nggak bicara, paling tahan beberapa jam ya. Tapi bolehlah kita hijrah atau marahan katakanlah lagi, kalau memang ada hal yang membuat marah ya, kalau tidak lebih baik tidak ya. Batasnya 3 hari. Baik, nah ini kisah bagaimana kemudian puasa ini ya, jadi mungkin sejak dahulu juga sudah ada perintah puasa, hanya berbeda dengan puasa yang dijalankan oleh kita saat ini. Betapa banyak hadis-hadis Rasulullah SAW yang menyatakan keutamaan ya kita, khususnya umat Nabi Muhammad yang diberikan bulan yang sangat istimewa ini ya, dihadirkan kepada kita bulan yang sangat istimewa ini dan khusus hanya untuk kita ya. Makanya kita harus bersyukur kita menjadi umat yang dilahirkan di akhir zaman, di umat Nabi Muhammad SAW. Karena umat yang dulu nggak punya bulan Ramadan Bu, ada puasa tapi tidak seperti bulan Ramadan. Apa saja keutamaannya? Ini tentu saja banyak sekali. Ada beberapa hadis yang mungkin saya angkat di sini. Pertama, ketika Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, dalam hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini hadis-hadis kursi dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berfirman, ya, qala Allahu azza wa jalla, ya, kata Allah berfirman, sesungguhnya kullu amali ibni Adam lahu illa siyam. Sesungguhnya seluruh amal ibadah anak manusia itu untuknya, kembali untuk kita. Sholatnya, sodakohnya, ya, kemudian silaturahimnya, baca Qur'annya, semua kembali untuk dirinya sendiri. Illa as-saum atau asyam, kecuali puasa. Fa innahu, puasa itu li, kata Allah, untukku. Jadi puasa ini khusus untuk Allah. Ya. Wa ana ajazibihi, dan akulah yang akan membalas puasa tersebut. Nah, jadi puasa ini spesial Bu, khusus untuk Allah. Allah yang akan menilai, Allah yang akan juga memberi balasan, dan pahalanya masih dirahasiakan. Jadi nanti kita ketika bertemu barulah dapat surprise. Ya, kalau dapat surprise senang nggak Bu? Wah, ibu-ibu mah seneng ya dapat surprise ya. Wah, ternyata gitu ya. Masya Allah, nggak nyangka gitu kan. Surprise itu kan di luar yang kita prediksi. Nah, ini adalah pahala yang dirahasiakan untuk kita, disimpan oleh Allah, dan nanti kita jumpa bertemunya di hari kiamat. Masya Allah ya. Karena ini adalah fa innahu li, untukku, dan wa ana ajazibihi, dan aku yang nanti akan membalasnya. Maka ya, kata Allah, di hari fa idza kana yaumu shaumi ahadikum, maka di hari kalian berpuasa, Allah meminta 3 hal ya. Ini selalu saya ulang karena ini permintaan Allah. Ini hadisnya hadis dari Allah kursi, jadi ya, hadis dari langsung dari Allah. Kata Allah, di hari di mana kalian berpuasa, maka yang pertama, wala yarfus, rafasa yarfusu, jangan berkata-kata yang kotor, yang jorok, yang jelek, yang sejenisnya lah ya. Keluar dari kata-kata kita, keluar dari mulut kita sepanjang Ramadan. Ya, apapun itu. Jangan pernah ucapkan. Kalau bercanda ya sama, mau bercanda, mau seriusan, ya pokoknya jangan keluar yang buruk-buruk, yang jelek-jelek, yang kotor, yang jorok. No way ketika bulan Ramadan. Ya, karena ini Allah yang meminta puasa kita bersih dari kata-kata kotor, ya, jelek, buruk, dan semisalnya. Ya. Kemudian yang kedua, walayashom, tidak teriak-teriak. Kalau guru mungkin karena ada kepentingannya ya, mengajar di depan kelas, atau seperti saya mengajar begitu, harus bersuara keras karena memang dibutuhkan agar terdengar. Tapi kalau kita di rumah tidak perlu teriak-teriak, memanggil anak, menyuruh anak ya, minta tolong anak. Nah, ini kan semuanya kita tuh ya, kerjaan kita tuh. Di rumah udah capek panggil anak ya. Gitu ya. Wadah.
Kalau bulan Ramadan nggak teriak Bu, cari aja di mana sih si AA nih. Silent ya, mulutnya silent, nggak HP-nya aja yang di silent, tapi mulut kita juga di silent ya. Kemudian yang ketiga kata Rasul, wala yajhal, jangan membodoh-bodohkan orang lain, siapapun dia, mau apalagi anak kita, orang lain pun tidak boleh kita bodoh-bodohkan ya. Contoh kecilnya, kalau misalnya kita belanja, saya sederhana menyontohkannya, yang biasa setiap hari kita lakukan. Belanja tiap hari belanja ya Bu ya. Ya, belanja ke pasar atau belanja di mamang sayur yang lewat atau di warung ya sebelah rumah. Kita belanja, uangnya 50.000 atau 100.000, tapi kita cuma belanja garam misalnya. Garam sekarang berapa Bu? 2000-an ya, atau 2000, ada yang 2500, ada yang 1800 misalnya. Ngembalikannya misalnya si ibunya atau si mamangnya kurang. Nah, sebaiknya kan kita minta jamang, maaf deh kayaknya kurang kembaliannya, hitung lagi gitu ya. Tapi kadang-kadang ada orang yang mau gampang aja. Mamang oneng. Maksudnya apa tuh? Gak nyambung ya. Maksudnya kembaliannya berarti kurang, dan kemudian dia mengatakan si mang itu kayak oneng, dan istilah oneng itu kayak sudah dikenal untuk menggambarkan posisi orang yang secara akal di bawah, begitu ya? Betul. Nah, jadi kalimat itu saja sudah bermaksud kita membodoh-bodohkan atau mengatakan orang itu bodoh secara tidak langsung. Memang tidak bilang, ih mamang mah sekolah henteu. Nah, ada juga tuh kadang-kadang yang apa urusannya sekolah dengan kembaliannya ya. Maksudnya adalah ngitungnya enggak betul, ada kekurangan. Padahal bilang aja baik-baik, enggak usah pakai istilah-istilah yang memaknai seorang itu bodoh atau sebagainya. Ini jangan sampai seperti itu. Sebenarnya bukan hanya Ramadan saja, di luar Ramadan kita juga tidak boleh mengatakan ya kepada orang lain siapapun dengan kalimat-kalimat yang seperti itu, semisal itu ya, apalagi Ramadan. Nah, ketiga hal ini ya, apakah itu berkata yang kotor, yang jorok, yang jelek ya, kemudian membodoh-bodohkan atau berteriak-teriak, secara hukum fikih dia tidak membatalkan puasa kita. Karena nanti secara fikih yang membatalkan puasa adalah salah satunya makanan atau minuman yang masuk melalui tenggorokan. Jadi ada misalnya cairan yang masuk melalui suntik, berarti tidak membatalkan karena nggak lewat tenggorokan ya. Nah, dia enggak kan, kita nggak makan apa-apa, kita nggak minum apa-apa, tapi mengeluarkan kata-kata tersebut. Secara fikih tidak membatalkan puasa, tetapi secara hukum mengambil pahala puasa. Rugi apa rugi Bu? Makanya ada dalam hadis yang lain kata Rasulullah SAW, banyak sekali orang yang berpuasa hadduhu minas saum al-ju' wal 'atash. Banyak orang yang berpuasa, apa yang didapat dari puasanya hanya lapar dan haus. Nah, ini yang dimaksud dalam hadis tersebut. Jadi puasa tapi dia tidak menjaga lisannya. Dia tidak puasakan lisannya ya, dari kata-kata yang kotor, yang jelek, yang teriak-teriak, yang marah-marah, yang ngomel-ngomel, yang bla 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 ya. Nah ini, jadi puasa fisiknya, lapar haus fisiknya, tetapi pahalanya tidak didapatkan. Jadi rugi ya Bu ya, lapar tetap, haus tetap, pahala enggak dapat ya. Nah ini SOP yang Allah minta ya. Kemudian kata Rasulullah lagi dalam hadis yang lanjutan hadis ini, waladhi nafsi Muhammadin biyadi ya, waladhi nafsu Muhammadin biyadi, demi Allah yang jiwaku kata Rasulullah berada di tangannya, di tangan Allah ya. La khulu fi fammis shaim atyabu indallahi min rihim mis ya. Sesungguhnya baunya mulut orang yang berpuasa itu lebih harum nanti di hari kiamat dari minyak wangi mis kasturi. Minyak wangi kasturi itu wangi Bu, wanginya enak lah ya, luar biasa. Tetapi bau mulut orang yang berpuasa di dunia diganti oleh Allah menjadi harumnya melebihi minyak wangi kasturi. Masya Allah, ini sesuatu yang sangat istimewa. Jadi nggak usah kita mencela orang ya, ih dia mah bau ini. Nggak semuanya memang akan mengalami hal yang sama, karena ketika puasa tidak ada proses pengolahan makanan ya di dalam lambung kita dan kosong, dan itu pasti ada dampak ya yang kemudian keluar ke rongga mulut kita. Jadi Allah mengganti wangi ya, bau menjadi wangi. Subhanallah ya, luar biasa. Jadi itu keistimewaan yang lainnya. Setelah itu kata Rasulullah SAW yang lain, bahwa lisaim itu farhatan, untuk orang yang berpuasa juga dia akan mendapatkan dua kebahagiaan. Kebahagiaan pertama adalah ya, dia bahagia fariha ketika di dunia ya,
Idza aftara fariha bi fitrihi. Ketika dia futur, iftar ya, buka puasa, maka dia bergembira dengan buka puasanya itu. Betul ya, Bu? Ya, enggak cuma anak-anak ya, kita juga seneng. Aduh, udah mau buka puasa, semangat gitu ya, nyiapin buka dan sebagainya begitu. Nah, ini memang kebahagiaan yang pertama yang Allah berikan di dunia. Tetapi kebahagiaan yang kedua ini yang lebih lagi ya. Kebahagiaan kedua adalah ya, dia bergembira fariha bisiyamihi fi yaumil akhir, dia fariha biliqa'i rabbih, bertemu Allah Subhanahu wa taala, dia bergembira dengan apa? Bisiyamihi, dengan puasanya. Jadi ketika di akhirat kita ketemu Allah, kita bergembira sekali karena kita berpuasa. Masya Allah. Jadi puasa ini sesuatu yang nanti akan membahagiakan kita, Bu. Kita lapor ketemu Allah, ya Allah saya puasa, dan gak usah lapor. Ada hadis yang lain kata Rasulullah SAW ya, Al-Quran wasaum itu yashfa'ani lil abdi yaumal qiyamah, memberikan syafaat kepada seorang hamba di kemudian hari di akhirat ya. Yaqulu saum, puasa ini akan berkata, ya Rabb, wahai Allah, mana atuhu ya, minas syarab atau minat ta'am wa syahawat ya, fasafi'ani fihi, ya Allah, dulu dia kita ya ketika berpuasa di sini menahan laparnya, hausnya dan syahwatnya ya, maka sekarang jadikanlah saya sebagai penolongnya. Puasa ini sebagai penolong. Masya Allah. Jadi puasa yang lapor, Bu. Nggak usah kita repot-repot. Puasa lapor, ya Rob, ya Allah. Ya, dia dulu menahan laparnya, menahan syahwatnya ya, di siang hari, maka sekarang jadikan saya penolong untuknya. Tuh ya. Kemudian Quran juga begitu. Quran yang kita baca juga akan lapor kepada Allah, ya Rob, mana'tuhu minan naumi ya, fil lail, ya Allah, dia dulu menahan kantuknya di malam hari karena membaca Al-Quran. Memang kalau baca Al-Quran di malam hari terutama ya, Bu ya, wah, tantangannya lebih berat apa lebih ringan kalau siang dibandingkan siang? Lebih berat malam, karena secara pahala pun ya, Quran yang dibaca di malam hari itu lebih tinggi nilainya. Dalam satu ayat ya, apalagi dari habis tahajud kita menjelang subuh ya, itu innal Qur'anal fajri kana masyhuda, sesungguhnya Quran yang dibacakan menjelang fajar disaksikan para malaikat ya. Jadi punya istimewa, Bu ya, kalau Quran dibaca di malam hari ya. Dan kita sepanjang Ramadan ini sangat memungkinkan ya, ketika kita habis sahur menunggu waktu subuh, kita isi dengan tilawah. Nah, tilawah kita disaksikan malaikat. Jadi dulu ada bukti langsung. Kalau kita sekarang kan malaikat itu dari cahaya ya. Jadi kalau sekarang karena sudah posisinya terang benderang, lampu di mana-mana, jadi malaikat turun ke rumah kita, di atas rumah kita nggak kelihatan karena sama-sama ada cahaya. Kalau dulu ini ada seorang sahabat, dia rumahnya agak jauh dari masjid Nabi, kemudian dia berangkat ke masjid lebih awal. Di salah satu rumah yang dia lewati masih membaca Al-Quran, tapi dia heran kenapa di rumah itu di atasnya begitu terang menyinari rumah itu saja. Tuh seperti ada cahaya begitu ya di atas rumah itu. Terus saja ini apa ya, dia penasaran. Tapi kan nggak tahu jawabannya. Jadi dia bergegas menuju masjid, ingin segera bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena ingin bertanya ada apa yang terjadi kiranya di rumah si fulan. Tadi saya lewat kok terang di atasnya, di rumah yang lain tidak. Ya. Kemudian dia sampaikan, ya Rasulullah, tadi saya lewat rumah si fulan, saya dengar beliau sedang membaca Al-Quran, dan kemudian di atas rumahnya begitu terang benderang. Kemudian kata Rasulullah SAW, jika si fulan tadi tidak menghentikan bacaannya, maka semua orang niscaya akan melihat cahaya tersebut. Nah, itulah malaikat yang turun menyaksikan bacaan si fulan ya, yang dibacakan di malam hari menjelang fajar. Tuh, ini buktinya ya, Masya Allah. Jadi kalau kita kan nggak kerasa nih, karena sudah terang tadi, Bu. Tapi kalau betul-betul zaman dulu yang lampu itu masih sangat minim, itu terlihat malaikat langsung ya menyinari rumah yang dibacakan di dalamnya Al-Quran. Subhanallah, ini luar biasa ya. Memang. Nah, baik, kemudian Quran tadi akan lapor, ya Allah, dia dulu nahan ngantuknya karena saya. Ya, sampai kita kalau udah ngantuk-ngantuk pun, aduh gimana caranya inilah, cari cemilan dulu kali ya, atau wudhu lagi gitu ya, atau apalah kita lakukan, yang penting tetap bisa baca Al-Quran. Nah, ternyata perjuangan kita untuk tetap bisa membaca Al-Quran itu ini dilaporkan oleh Allah, dan nanti Al-Quran meminta ya kepada Allah untuk dia Al-Quran ini menjadi penolong buat kita di hari kiamat. Masya Allah ya, karena tidak ada lagi pertolongan di hari akhir. Kalau kita masih di sini di bumi ini enak, Bu, masih bisa saling tolong menolong ya, masih ada saudara, masih ada teman, masih ada tetangga, masih banyak orang yang bisa menolong kita ya.
tetapi nanti di akhirat bahkan suami kita sekalipun, anak kita sekalipun tidak bisa menolong kita. Kita juga tidak bisa menolong suami, tidak bisa menolong anak. Anak pun sebaliknya demikian. Tidak bisa saling menolong ya. Tapi yang bisa menolong kita Al-Qur'an dan puasa di antaranya ya. Makanya kenapa tadi saya katakan ya, kita harus kembali kepada Al-Quran juga, Bu. Karena Quran ini memang mukjizat yang ditinggalkan oleh Rasul untuk kita sampai akhir zaman. Mukjizat terbesar. Seluruh Nabi punya mukjizat. Tetapi banyak mukjizat yang sudah kita tidak bisa saksikan lagi. Termasuk Rasulullah ketika membelah bulan ya. Dulu kan yang bisa melihat bulan dibelah oleh Rasul, orang yang hidup di zaman itu. Kita tinggal ceritanya saja. Tetapi yang ditinggalkan oleh Rasul kepada kita adalah Al-Quran, mukjizat terbesar yang disisakan untuk kita. Maka ambillah Al-Quran sebagai mukjizat ya, penolong. Mukjizat ini dunia akhirat, Bu. Di dunia juga sudah banyak kemuliaan yang akan kita dapatkan dengan Al-Quran. Di akhirat dia akan menolong kita. Maka pastikan setiap keluarga kita minimal ada yang hafizul Quran. Amin ya rabbal alamin. Jadi one family, one hafiz atau hafizul. Satu keluarga saja ya, minimal kita punya penjaga atau penghafal Al-Quran. Karena dia nanti akan bisa memberikan syafaat kepada keluarganya. Ya, 70 keluarganya. Jadi kalau punya satu, subhanallah. Kalau punya semua, Allahu Akbar. Satu saja, minimal ya. Kalau tidak anak kita, karena sudah lewat, aduh anak saya udah pada lewat semua. Cucu, pastikan ada yang kita arahkan untuk penghafal Al-Quran. Nah di sekolah saya itu minimal 3 tahun ya sudah menghafal Al-Quran yang tahfiz balitanya. Nah, kita punya SD angkatan pertama saat ini lulus ada dari 12 anak yang selesai 30 juz itu ada 4 anak. Yang 3 sudah langsung keterima di Husnul Khotimah dengan jalur beasiswa Al-Quran. Kemudian yang satu lagi juga ada yang beasiswa diterima di Sulaimaniyah. Itu kalau enggak beasiswa mahal, Bu, Sulaimaniyah yang punyanya Turki ya. Dia terima dengan jalur Al-Quran. Ditempatkan di Jogja. Kalau jalur beasiswa harus siap ditempatkan di mana saja di seluruh Indonesia. Dia dapatnya di Jogja. Di dekat Dalung juga ada yang di Dalung, tapi nggak bisa milih. Pengennya sih di Dalung gitu ya. Tapi kalau beasiswa harus mau ditempatkan di mana saja. Tapi itu bisa melalui jalur Al-Quran. Yang lain juga begitu, alhamdulillah diterima dengan mudah. Dan saya yakin itu karena keberkahan Al-Quran, bukan karena sekolah kami, tetapi karena Al-Quran yang dihafalkan oleh mereka. Insya Allah ya. Jadi nggak usah khawatir. SMP SMA akan lebih mudah lagi. Kalau dari kecil sudah dengan Al-Quran. Dan cepat, Bu, anak-anak itu. 1 juz itu paling, kalau misalnya ngafal juz 30, anak-anak paling 4 bulan, 5 bulan sudah hafal 1 juz. Kita berapa tahun, Bu? Wah, kalau nggak narget nggak kelar ya. Kalau nggak narget nggak kelar. Terus aja molor ya. Nggak hafal. Anak-anak subhanallah 4 bulan ya, rata-rata 5 bulan ya, udah selesai 1 juz ya, juz 30. Naik kemudian juz 29. Begitu juga. Ini baru juz 1 ya, Al-Baqarah sampai Ali Imran. Sekarang kita paling tinggi ada level 5. Level 5 itu berarti hafalannya sudah juz 30, juz 29, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa sampai At-Taubah. Kemudian lanjutannya lagi. Jadi sudah sekitar 10 ya juz mereka di usia yang beragam. Kalau mulai dari 3 tahun itu usia 8-10 tahun itu sudah 10 juz atau 15 juz kalau dari awal memulainya ya. Nah, ini adalah kenapa kita tadi ya menginginkan anak-anak kita menjadi para penjaga Al-Quran, karena terakhir senjata yang akan dipergunakan dan sangat ya dibutuhkan oleh umat ini adalah Al-Quran, senjata akhir zaman. Senjata yang sangat ya pamungkas menghadapi fitnah akhir zaman, terutama fitnah Ad-Dajjal yang kita tidak tahu dia akan dilepas oleh Allah kapan, tetapi pasti akan dilepaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tanda-tanda untuk datangnya dan dikeluarkannya, dilepasnya Dajjal itu sudah sangat banyak ya. Sungai Efrat sudah mengering, kemudian kurma di Baisan ya, di sana itu di antara Arab dan itu tuh sudah banyak yang tidak berbuah. Sungai Efrat itu yang ada di sekitar, dilalui juga di Israel ya, Jordan dan seterusnya, itu sudah mengering, debitnya sudah semakin sedikit ya, dan tinggal ketika kering betul-betul lepaslah Dajjal, dilepaskan oleh Allah. Kalau lepas sendiri nggak bisa, Bu, karena sejak Rasulullah juga sudah ada ya, sudah diikat, sudah dibelenggu, dan belenggunya Allah tidak ada yang bisa membuka selain Allah, dan memang akan dilepas pada saatnya fitnah itu ya dibuka oleh Allah. Jadi itu kehati-hatian kita ya, untuk anak cucu kita, cicit kita, mereka nanti akan menghadapi zaman itu. Maka kita harus kembalikan mereka kepada Al-Quran.
Tidak ada senjata lain, senjata canggih apapun tidak bisa membunuh Dajjal, ya, tidak bisa melindungi kita dari Dajjal. Tetapi Al-Quran yang kita baca, syafaat Quran yang kita baca, yang kita hafalkan, apalagi hafal, ya, itu pasti akan menjaga dari fitnah Dajjal. Karena fitnah yang terbesar, ya, dalam kehidupan kita adalah fitnah Dajjal, ya, Masya Allah. Nah, ini kita harus kembali kepada Al-Quran. Karena Al-Quran tadi, ya, tidak dunia saja memberikan kebaikannya, akhirat pasti akan menyelamatkan kita, ya. Makanya Masya Allah, luar biasa. Kemudian puasa juga, kata Rasulullah dalam hadis yang lain, ya, di sini kita melihat ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, Abu Umamah ini namanya, ya, datang kepada Rasulullah, kemudian beliau minta, murni bi'amalin yudakhilunil jannah, perintahkanlah kepada aku yang dengan perintah itu kalau aku jalankan aku bisa masuk surga. Kemudian kata Rasulullah, alaika bisaum, hendaklah kamu berpuasa. Dia pulang, tapi sampai di rumah, masa puasa aja ya? Penasaran, balik lagi sama Rasul kedua kali, bertanya lagi dengan pertanyaan yang sama. Murni bi'amalin yudakhilunil jannah, perintahkan kepadaku, dengan perintah itu aku bisa masuk surga. Tapi Rasulullah lagi-lagi menyuruh, alaika bisaum, hendaklah kamu berpuasa. Kenapa berpuasa? Karena dalam hadis yang lain puasa ini, ya, di sini la idla lahu, tidak ada bandingannya puasa itu. Karena tadi puasa ini termasuk amal yang sangat rahasia antara kita sebagai hambanya dengan pencipta kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bisa saja seseorang bilang puasa, ya kan? Ya, puasa. Ya, di depan orang puasa. Depan ibu-ibu biasa nggak makan, nggak minum, puasa, lemes-lemesan gitulah ya. Sampai rumah tutup pintu, tutup kunci, ya, kuncinya rumahnya semua, kemudian bisa makan, bisa minum nggak, Bu? Bisa sekali. Kalau tidak, yang menghalangi kita adalah iman, ya, dan keyakinan Allah melihat, memantau, ya, dan kita puasa memang untuk Allah, dan Allah tahu apa yang kita kerjakan, sekalipun orang yang sekitar kita tidak ada yang tahu. Jadi makanya, ya, puasa ini istimewa, lain lalahu, tidak ada tandingannya, tidak ada setaranya. Dalam hadis yang lain, as-saum junnah, puasa juga adalah perisai, tameng, Bu. Jadi kalau kita perang ada tameng, itu lebih aman apa? Ya kan, Bu? Dibandingkan orang yang tidak punya tameng, nggak punya perisai, ya. Panah, saatnya panah mengenai kita kena, ya. Tapi kalau kita punya perisai, arahkan perisainya, maka panah akan, ya, tertolak dengan perisai tersebut, gitu ya. Nah, ini fungsi puasa. Dia akan menjadi perisai dari diri kita untuk hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak diinginkan, hal-hal yang tidak diridhoi ketika seseorang rajin berpuasa. Ada seorang sahabat tanya lagi, ya Rasulullah, ya, apakah puasa yang diwajibkan kepadaku? Dan kata Rasulullah, puasa yang diwajibkan alaika di Ramadan, hanya bulan Ramadan saja. Saya masih mampu, ya Rasulullah, ya. Tidak ada yang lain illa anta tawwa, kecuali yang sunnah saja. Silahkan itu menambah, ya, dengan yang sunnah. Sunnah apa yang diajarkan oleh Rasulullah? Ya seperti Rasul, kalau Rasul ambil polanya Senin Kamis ditambah ayyamul bid, 3 hari dalam setiap bulan, ya, Islam, 13, 14, 15. Pahalanya apa? Dalam satu hadis, ya, siapa yang puasa saum Kamis, Senin Kamis ditambah 3 hari dalam satu bulan, berarti jumlahnya berapa tuh, Bu? Senin Kamis, seminggu 2 kali, kali 4, 8, ditambah 3, 11, ya, 11 hari puasanya. Tetapi kata Rasulullah SAW, pahalanya ka'annama saumu ad-dahr, seperti puasa setahun lamanya. Tuh, ini kalau kita membiasakan puasa sunnah Senin Kamis plus 3 hari dalam satu bulan, ya. Nah, kalau kita dikasih ini, saya mau buka pabrik lah. Terus saya cari karyawan, silahkan saya buka lowongan kerja untuk Bapak Ibu yang mau bekerja di perusahaan saya, kerja cuma 11 hari, saya gaji setahun. Ngantri nggak, Bu? Ngantrinya sampai mana? Oh, ke Jakarta, ke sono sampai Merak, ke sana, ya, habis. Masya, panjang dari sampai entah kemana, hanya ingin dapat kerja 11 hari, gaji setahun. Normal nggak pikiran kita tuh? Normal, ya. Pinter berarti kita, kerja sebentar, gaji setahun. Kerja cuma 11 hari, uncang-uncang setahun. Kira-kira, ya, gajinya cukup untuk setahun lamanya. Itu kalau untuk dunia, pikiran manusia sudah normal semuanya, Bu. Tapi kalau tadi tuh puasa Senin Kamis ditambah 3 hari ayyamul bid, banyak nggak yang puasa, yang ngantri puasa? Berarti normal apa belum normal di pikiran kita?
Belum normal kalau untuk akhirat. Ya, kalau untuk dunia kita semua normal, Bu. Tahu nih yang gede mana, kita ambil yang gede. Tapi kalau akhirat tidak serta-merta, ya. Kita berpikir untuk dunia pengen ambil yang gede, tapi tidak serta-merta untuk akhirat juga begitu. Betul? Betul. Dan itu kita harus astagfirullahaladzim, istighfar. Ini pahalanya setahun, Bu. Padahal puasanya cuma 11 hari. Senin Kamis, seminggu masih ada 7 hari. Cuman puasa 2 hari, yang 5 hari masih bisa makan. Ya enggak? Iya, enggak setiap hari dalam sepekan. Dan itu sangat ringan sekali, ya. Tetapi sekali lagi, kita belum normal untuk akhirat. Masih abnormal. Ya, mari kita normalkan pikiran kita, ya. Biar kita betul-betul orang yang berpikir cerdas menurut Allah tentunya, ya. Masya Allah, itu untuk puasa. Ya, baik. Kemudian ada hadis yang lain lagi. Rasulullah SAW bersabda dalam satu hadis, ini apalagi hadisnya kalau seseorang itu berada dalam fisabilillah, ya. Kata Rasulullah SAW, la yasumu abdun yauman fisabilillah illa ba'adallahu bidzalikal yaum anar. Berapa lamanya? An wajihi sab'ina kharifan. Masya Allah. Jadi kata Rasulullah dalam hadis ini, tidaklah seseorang berpuasa 1 hari saja fisabilillah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau yang dalam perang, ya. Fisabilillah itu kan memang jihad itu ada yang fisabilillah dalam perang. Kita juga fisabilillah, ya. Suami-suami kita fisabilillah dalam mencari nafkah, fisabilillah juga, Bu. Tapi sambil bekerja, sambil dia puasa gitu, ya. Kita juga fisabilillah dalam berjihad bersama anak-anak kita, ya. Fisabilillah berdakwah juga fisabilillah. Sambil berdakwah kita berpuasa, insyaallah. 1 hari saja berpuasa fisabilillah, maka Allah akan jauhkan wajah kita dari api neraka sepanjang 70 tahun perjalanan. Wah, udah pernah, Bu, jalan 70 tahun? Gubrak, umur aja belum nyampe, Mi. Kalau jalan 70 tahun, umurnya habis di jalanan. Ya. Artinya betapa jauhnya jarak yang akan Allah jaga, ya, antara seseorang yang berpuasa dengan neraka. Itu karena puasa, lagi-lagi karena puasa, subhanallah. Jadi puasa ini memang sangat istimewa, ya. Pantas kalau Allah nyatakan tadi, ya, dalam hadis Rasulullah yang tadi, tidak ada tandingannya, ya. Makanya ketika Allah hadirkan Ramadan, kita bersyukur, ya Allah, alhamdulillah Ramadan kau berikan sebulan lagi. Pantas kalau kemudian para sahabat nih nggak mau berpisah dari bulan Ramadan. Mereka maunya kullu amin Ramadan, semua tahun adalah Ramadan. Waduh, tepar nggak, Bu, kita? Kayaknya kalau kita, ya. Tapi sahabat karena memang orang yang sangat mencintai akhirat, pikiran akhiratnya sudah normal, maka mereka mencari tempat yang paling istimewa. Hanya bulan Ramadan yang teristimewa. Makanya pengen semua bulan adalah Ramadan. Masya Allah. Tapi kan Allah tetap saja, ya, tidak mengizinkan 1 bulan aja deh. Gak apa-apa dah, semangat juga kamu semangat. Tapi Allah tahulah kadang-kadang kamu mas semangatnya semangat gitulah, ya. Panas-panas tai ayam katanya. Ntar habis itu mah melempem. Ya kan, semangat di awal, habis itu mah tepar gitu, ya. Allah Maha tahu dengan kekuatan kita. Tetap kita hanya diberi 1 bulan dalam 1 tahun memaksimalkan Ramadan kita, ya. Kenapa keistimewaan yang lain juga dikatakan bahwa innalil jannati baban yuqalu lahu rayyan. Sesungguhnya untuk surga itu banyak pintu, ya, Bu. Pintu surga ada berapa, Bu? Ayo tebak aja dulu. Ada berapa, Bu? Kurang? Iya, ada 8 pintu surga. Dan sepanjang Ramadan tuftahu alaihi abwabul jannah. Sepanjang Ramadan dibuka semua pintu surga, ke-8-8-nya. Dan nanti ada salah satu pintu yang bernama Ar-Rayyan, ya, pintu Rayyan. Nah, pintu Rayyan ini nanti di hari kiamat, pintu ini memanggil, aina shaimun, halumma, halumu. Ayo, yang puasa, masuk lewat sini. Khusus pintu yang dilalui oleh orang-orang yang berpuasa. Pintunya juga spesial, pintu Ar-Rayyan, ya. Jadi pintu penghapus dahaga, ya. Ini pintu Ar-Rayyan. Jadi spesial, Bu, yang puasa itu. Dan ketika masuk akhiruhum yang lain, uglika dzalikal bab, tertutup otomatis pintu itu. Tar dulu, ente nggak puasa, nggak bisa masuk, nggak bisa nebeng, ya. Nggak bisa ikut-ikutan rombongan yang puasa. Nyelip kali bisa. Tidak bisa, otomatis, ya, tidak akan bisa menembus pintu tersebut jika orang tersebut tidak pernah berpuasa, ya. Nah, ini makanya
spesial, pintunya juga spesial, khusus ya, tidak dilalui oleh orang-orang yang tidak berpuasa. Ya mudah-mudahan kita bisa masuk pintu sholat juga, bisa masuk juga pintu sodakoh ya, bisa masuk pintu jihad. Wah, kalau Abu Bakar ada salah seorang sahabat yang sudah didaulat oleh Rasul, bisa memasuki pintu manapun sekehendak hatinya. Masya Allah, karena semua pintu dilakukan, diambil di sini ya. Cara kita mau lewat pintu surga itu, kita harus berjuangnya di mana, Bu? Di sini nih ya, kata orang Serang mah ningke. Iya di Serang nih kalau kita orang Serang ya harus di sini, Bu. Karena nanti di sana kita akan mendapatkan pahalanya, keberkahannya, manfaatnya, perjuangannya di sini ya, di bumi, di sekarang masih hidup nih. Ya, jadi jangan berharap kalau kita udah mati kita langsung bisa, tidak. Apa yang kita tanam di bumi, apa yang kita amalkan di bumi, itulah yang akan kita petik buahnya di akhir zuhurnya. Jadi 12 rakaat kita sholat di siang hari itu. Nah ini yang jumbo. Ibu kalau makanan pilih yang mana? Jumbo. Giliran sholat? Minimalis. Enggak level dong ya, seharusnya milih makanan yang jumbo, tambah ibadah juga yang jumbo, baru klik ya harusnya. Itu untuk zuhur ya. Zuhur memang istimewa ya. Kemudian asar qobliyahnya ada nggak, Bu? Ada ya. Ba'diyahnya tidak ada ya. Jadi walaupun qobliyahnya tidak muakkad tetapi ada ya. Siapa yang sholat qobliyah? Bisa. Karena kalau berbaring bertahan lebih lama, nggak capek ya, nggak pegal. Kalau duduk 1 juz 2 juz sudah habis itu tepar ya. Ya memang secara adab kita membaca Al-Quran pertama dalam kondisi berwudu, kemudian menghadap kiblat, kemudian memakai atau mengenakan hijab ya, itu secara adab demikian. Nah, kemudian dalam posisi menghadap kiblat ini artinya tidak disebutkan apakah duduk ataukah berbaring. Satu waktu pernah dia kalau duduk udah pasti boleh ya, dan kalau duduk bertahan tidak bisa lama ya. Kemudian bolehkah kita lanjut dalam posisi berbaring? Boleh. Iktikaf sendiri kan yang setahu saya seawalnya saya itu berdiam di masjid ibaratnya gitu ya. Tapi mohon pencerahannya, apakah iktikaf di sini kita hanya diisi waktu dari sekian jam itu hanya beribadah saja, misal sholat, segala macam? Bagaimana kalau misalkan di tengah-tengah iktikaf itu ada misalkan rumah gitu, tapi itu suka ngobrol bersama sesama kita, atau bahkan minum dulu atau makan sekalian atau gimana dulu, itu mengurangi apa ya, nilai iktikaf tersendiri itu apa bagaimana, apakah memang diperbolehkan atau seperti apa Ustaz? Baik, harus niat iktikaf dalam keadaan suci dari hadas besar dan hadas kecil. Kalau hadas besar jelas ya, haid, nifas itu tidak boleh. Hadas kecil berarti dia batal. Kalau batal ya gitu berarti ya, iktikaf kita batal. Kita keluar lagi, wudu lagi, masuk lagi, niat iktikaf lagi. Nah gitu ya, jadi sederhana aja. Ya, jadi niat, kemudian suci dari hadas besar dan hadas kecil, kemudian berdiam diri di masjid. Ya, tempatnya memang harus di masjid. Ya, nah, apa yang dilakukan? Ya tentu saja tadi ibadah selain sholat, zikir, tilawah, atau misalnya lagi taklim seperti ini, kita mestinya sedang iktikaf di masjid. Dan kemudian DKM mengadakan acara, memang ada kajian. Ya sudah, kita hadir ikut kajian juga termasuk. Makanya ketika kita hadir di masjid, ya kalau pengajian itu di masjid, kita plus niat dengan iktikaf. Lumayan iktikaf 1 jam 2 jam. Iktikaf yang sempurna memang iktikafnya Rasulullah SAW. Begitu masuk, nih hari ini misalnya hari puasa yang ke-20, maka begitu maghrib Rasulullah masuk ke masjid maghrib setelah buka puasa, dan tidak keluar lagi kecuali sampai beliau keluar memimpin sholat Idul Fitri. Itu sempurna 10 hari dan tidak keluar kemana-mana. Kecuali ada hadis Rasul pernah menemani istri beliau ya, jadi Zainab kalau tidak salah ya, bin Jahash menengok Rasulullah sedang iktikaf di masjid. Kemudian ketika mau pulang kan malam hari, jadi beliau keluar dulu mengantarkan pulang. Jadi jika ada kepentingannya, iktikaf boleh keluar ya. Ya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Nasrullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hijriah. Semoga menambah keberkahan dan ketakwaan buat kita semuanya. Amin. Oke.